Dr. Lawrence Hayes. Go ahead, Doctor. Okay, in Sizemouth, San Francisco will get hit again, and it's going to... You will feel it on the East Coast. Francisco, you need to get out, and I mean that. God be with you. San Andreas fault. Mereka pun pergi ke sebuah pangkalan angkatan udara yang diketahui berkat informasi dari sepasang lansia yang mereka temui di jalan tadi. Sebelum menerbangkan pesawat, mereka pun kembali membahas tentang hubungan mereka, di mana di sini diperlihatkan kronologis kematian anak bungsu mereka akibat tenggelam, yang di sini Ray menyalahkan dirinya sendiri karena sebagai seorang kapten tim penyelamat yang sudah menyelamatkan banyak nyawa, dia justru tidak bisa menyelamatkan anaknya sendiri, dan hal ini yang membuat rumah tangga mereka tidak harmonis. Kembali ke Blake, Ben dan Ollie yang sedang dalam perjalanan ke menara, mereka pun menemukan masalah baru. Tatkala melihat menara yang mereka tuju telah hancur terbakar, Blake pun memutuskan untuk pergi ke titik tertinggi di kota, yaitu Nob Hill, di mana Ben yang awalnya tidak setuju dengan keputusan itu karena arahnya berlawanan dengan jalur evakuasi, akhirnya setuju setelah Ollie meyakinkannya. Lalu, Ray dan Emma terlihat kebingungan saat melihat bandara yang akan menjadi tempat mereka mendarat telah hancur akibat gempa. Ray pun membuat ide gila, yaitu akan turun menggunakan parasut dan mendarat di sebuah stadion di pinggir pantai. Di California, Lawrence yang sedang melihat tayangan televisi kembali merasakan gempa yang sebelumnya telah ia prediksi. Di sisi lain, Blake dan teman-temannya yang sedang melihat gedung milik Daniel pun turut merasakan gempa tersebut, di mana Ben yang terjatuh merasa kesakitan karena serpihan kaca menusuk kakinya. Ray dan Emma yang masih berada di sekitar stadion pun berusaha mengarahkan orang-orang di sekitar untuk menyelamatkan diri dari bangunan-bangunan yang runtuh. Mereka pun melihat ke arah yang akan mereka lalui telah hancur dan tak bisa dilewati. Lalu, mereka memutuskan untuk memutar menggunakan sebuah kapal bot. Lalu mereka pun melihat pemandangan menara koit yang menjadi titik pertemuan mereka telah hancur, dan Ray pun memprediksi di mana tempat yang akan menjadi tujuan Blake selanjutnya. Tiba-tiba, What's happening? ya, seketika air laut surut secara drastis. Lalu, sirine penanda bahaya tsunami pun berbunyi. Dan inilah penampakan tsunami tersebut, di mana dengan santuy Ray memutuskan untuk melewati gelombang besar tersebut sebelum mendekati pantai. Dan terlihatlah betapa besarnya ombak tsunami tersebut sampai-sampai menggiling sebuah kapal tongkang raksasa yang hampir saja menabrak mereka. Nasib sial pun didapatkan Daniel saat ketika kapal tongkang tersebut terguling ke sebuah jembatan, di mana Daniel yang berada di situ seketika menjadi daging geprek karena tertimpa peti kemas yang dibawa kapal tongkang tersebut. Gelombang tsunami itu pun tiba di daratan dan dengan cepat menyapu bersih bangunan dan orang-orang di sana. Blake dan kawan-kawan pun tak luput dari hantaman gelombang tersebut, meski mereka berada di gedung Daniel yang adalah sebuah gedung tertinggi.
Ray dan Emma pun melihat pemandangan mengerikan, di mana seluruh kota telah hancur karena terjangan tsunami dan berasumsi kalau Blake adalah anak yang cerdas dan pasti berada di gedung tertinggi yang ada di kota ini. Blake pun merawat luka di kaki Ben yang mana terlihat muncul benih-benih cinta di hati mereka. Lalu mereka pun cipokan. Tak berselang lama, Blake pun terharu saat melihat orang tuanya tiba. Namun, keberadaan Blake tak disadari oleh Ray dan Emma karena terhalang oleh kaca gedung yang sangat tebal. Blake pun mengirimkan sinyal menggunakan sebuah lampu laser, dan betapa bahagianya Ray dan Emma ketika menyadari dan menemukan Blake yang sedang dalam kondisi baik-baik saja. Namun tiba-tiba, gedung tersebut pun perlahan mulai tenggelam dan Blake malah terjebak di sebuah ruangan. Ray yang melihat anaknya dalam bahaya pun segera beraksi untuk menyelamatkan putrinya. Mereka pun akhirnya bertemu, namun lagi-lagi mereka terhalang oleh kaca tebal di mana saat gedung mulai runtuh dan Blake pun mulai tenggelam, Blake yang sudah pasrah pun mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada sang ayah yang sangat disayanginya. Tak ingin melihat kejadian serupa di mana Ray menyaksikan anaknya yang tewas tenggelam untuk kedua kalinya. Ray pun seketika mengeluarkan kekuatan Black Adam-nya dan mendobrak pintu besi, lalu berhasil menarik Blake yang sudah tak sadarkan diri. Emma yang melihat anaknya sekarat dari luar seketika kembali mengeluarkan jurus The Power of emak-emaknya, di mana ia pun dengan cepat menabrakkan botnya untuk menjebol dinding kaca yang menghalangi mereka. Mereka pun berkumpul dan menjauh dari gedung tersebut yang akan segera runtuh. Namun, di sini Blake masih tak sadarkan diri dan Ray terus memompa dadanya berharap anaknya masih hidup hingga akhirnya Blake pun kembali sadar dan mereka berhasil selamat dari kiamat tersebut. Akhirnya rentetan gempa pun berakhir di mana Profesor Lawrence dan timnya pun merasa lega setelah melihat kabar dari media tentang minimnya korban jiwa karena telah mendapatkan peringatan dini dari mereka. Kota San Francisco pun menjalani pemulihan pasca bencana. Lalu, Ray dan Emma memutuskan untuk kembali hidup bersama dan saling melindungi satu sama lain. Film pun tamat.